Shalom adik-adik, shalom papa mama, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya antusias, amin. Kita bersyukur kalau kita memasuki bulan April, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, amin. Nah, walaupun di luar banyak hal yang sepertinya tidak enak kita dengar, banyak virus di luar sana, dan kita adik-adik harus tinggal di rumah. Tetapi enggak apa-apa, kita harus tetap semangat, amin. Karena Tuhan berjanji kita akan mendapatkan apa adik-adik? Iya, mendapatkan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Makanya kita harus mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih dipercayakan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Amin. Kita harus beribadah dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Caranya gimana? Waktu kita beribadah, kita nggak main-main. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu ibadah, waktu berdoa, waktu menyembah Tuhan kita serius. Tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil makan, apalagi sambil main handphone. Enggak, kita ibadah harus dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Dan papa mama setelah ibadah ini berakhir, papa mama doain anak-anak kita supaya anak-anak kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus, terus dalam penjagaan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari-hari ini rumah kita dipakai untuk ibadah. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangan kita tutup mata kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh sampai ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami akan memberikan hati kami akan memberikan hidup kami ya Tuhan, untuk bersungguh-sungguh beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Akhir kata Kak Isti ucapkan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kakak jemput semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
memuji Tuhan. Kita tepuk tangan yuk di atas kepala. Adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan, yuk silakan duduk. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati ya Tuhan menebus dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap
berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa Kau Allah yang baik. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tempat perlindungan kami. Kau tubuh tahanan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang baik. Kau Allah. Jiwa kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Jiwa kami bersyukur. Jiwa kami memuji kami. Kami memuji nama Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Kami akan terbang bersamamu ya Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sorakan haleluya. Shalom adik-adik. Wah, hari ini hari Jumat Agung. Maksudnya apa sih Kak? Kok pakai Agung Jumatnya? Iya Dek, karena ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Untuk siapa Dek? Untuk kita. Nah, pada waktu kamu beribadah hari ini, Kakak minta sungguh-sungguh. Minta dengan apa? Sungguh-sungguh. Tutup matanya. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Sungguh-sungguh Dek. Sungguh-sungguh. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, berikanlah kami Roh Kudus-Mu. Roh Kudus itu yang mampu mengingatkan kami betapa dahsyat kematian Kristus untuk menebus kami.
Betapa luar biasa penderitaan yang ditanggungnya bagi kami. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kuasa itu terus membuat kami ingat. Memampukan kami mengerti dan menyimpannya dalam hati. Bahwa kuasa Kristus dan semua kasih-Nya itu sedang bekerja dalam nama Tuhan Yesus melalui firman ini. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, kakak punya judul khotbah hari ini, priceless love. Apa tuh Kak? Artinya priceless love itu apa Kak? Artinya kasih yang begitu berharga. Sangat berharga. Gak bisa dikasih harga. Kenapa gak bisa dikasih harga? Karena terlalu berharga. Ayatnya kakak ambil dari Roma yang kelima ayat 8. Firmannya bilang begini loh. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Wits. Kamu kalau nunjukin kasih sama papa mama gimana? Kamu peluk, kamu cium kan? Karena mau minta uang jajan kan? Oh enggak. Karena kamu apa? Sayang. Allah menunjukkan kasih-Nya. Itu caranya gimana? Bukan cuma peluk cium, Dek. Menunjukkan kasih-Nya dengan cara mati. Disalib, mati. Buat dosa kamu dan dosa saya. Kok bisa gitu Kak? Caranya menunjukkan kasih dengan mati. Kakak kasih tahu ya. Waktu Yesus mati, Dek, di kayu salib. Itu gak cuman mati dinaikin, digantung. Enggak, Dek. Bukan begitu. Wah. Pertama-tama ditangkep, diadilin, dicaci maki. Coba kamu tahu nggak? Kalau kamu dicaci maki sama netizen di media sosial, kamu pasti sedih. Sampai diviralin lagi. Kan tambah sedih. Ini Tuhan Yesus zaman itu deh, walau nggak ada medsos. Semua yang melihat Tuhan Yesus ditangkap, dan semua yang melihat Yesus lagi memikul salib, itu kebanyakan nyinyir semua. Netizen nyinyir semua. Kebanyakan ngapain? Mencemooh. Rasain tuh. Biar sakit aja sekalian. Biar susah. Gitu. Bayangin pada Yesus tuh mikulnya. Itu habis dicambuk, Dek. Habis dicambuk. Jadi dia mikulnya itu salibnya jangan kamu pikir cuman sepikulan galon air atau sekarung beras. Itu panjang palangnya aja Dek. Itu kalau dibawa bisa sekitar 50 kilogram. Kamu kebayang gak? Mikul salib yang palangnya, palang atasnya doang tuh dipikul. Itu tuh beratnya aja udah 50 kilogram. Dibawa sambil tuh seluruh punggungnya nih semua badannya. Itu habis dicambukin sama cambuk yang ujungnya tuh ada durinya kayak rambutan. Jadi kalau itu cambuk nancep nih di kulit kita. Cep. Au. Nancep aja udah sakit. Pakai dicabut lagi. Wah, itu yang namanya daging nih. Bisa robek, Dek. Robek. Dan gak cuma sekali. Set. Sampai seluruh punggungnya Yesus itu, Dek. Wah, isi udah babak belur. Masih disuruh mikul.
ditaruh di sini. Aduh, kamu kebayang gak sih beratnya tuh 50 kilogram disuruh pikul. Au. Tapi segituan ya. Tuhan gak ngomong begini loh. Ampun, ampun, nyerah. Enggak gitu. Udah sakit nih, udah berat nih, dipikul. Tuhan Yesus ngapain, Dek? Sakit, Dek, dia jalan. Wah, itu tuh, Dek. Yesus, anak Allah yang jadi manusia. Itu dengan kuasa kealahan yang hebat. Harusnya dia bilang begini, aku tidak mau. Enggak. Justru dia pakai kuasa kealahannya itu untuk nanggung beban sakit dan beban berat. Karena kuasa seorang Allah dalam hidup seorang manusia. Lalu apa yang terjadi, deh? Dia jalan. Dia ikutin tuh jalanan sampai jatuh, Dek. Waktu dia jatuh, aduh, dia bangun lagi, Dek. Dia jalan lagi. Sampai naik ke atas bukit. Bayangin, kamu ya disuruh jalan sedikit aja udah gini. Capek. Udah naik mobil. Gitu kan. Nggak pakai bawa beban lagi. Cuman megangin HP begini doang. Apa beratnya sih? Tuhan Yesus sampai disuruh mikul. Udah babak belur. Udah luka-luka. Belum nih. Di atas kepalanya nih. Ada mahkota dari duri. Bayangin yang waktu dipakein itu tuh bukan cuma ditaruh. Nih, terima kayak mahkota kecantikan. Bukan. Itu dipasangnya aja tuh. Sampai digeprak gini nih. Bah! Supaya durinya itu, Dek, nancep. Sep. Ih, kakak bukan nakut-nakutin loh. Ini bukan cerita fiksi. Bukan dongeng. Alkitab yang bilang, Dek, ditancep. Cek. Darah tuh, waduh, ngalir, Dek. Sampai nutupin matanya. Udah gitu sambil udah penuh darah. Beban yang dipikul berat. Punggungnya sakit. Disuruh mikul, jalan. Belum lagi dicaci maki. Pakai diludahin lagi. Kamu bisa mikir gak? Lalu apa yang terjadi? Masih banyak yang nganggap enteng. Harga kematian Kristus. Maka tadi kakak ngomong. The priceless love. Terlalu berharga. Sampai gak bisa dikasih harga. Terlalu berharga. Cara dia mati untuk kita. Kamu mungkin mikir, seberapa sih harganya kematian Kristus itu? Kamu mungkin pikir begitu ya. Sama gak ya dengan harga gadget kita? Wow, aku kan punya gadget yang high end loh. Yang gadgetnya smart. Aku kan punya gadget yang bisa ngerekam. Aku punya gadget yang motretnya bagus. Harganya mahal. Waktu aku minta papa mama beli aja, sampai aku disuruh nabung 4 tahun. Sampai udah gak mahal lagi tuh HP. Bayangin. Apakah harganya kematian Kristus semahal gadget aku? Enggak. Lalu, apakah semahal tabungan aku? Aku terima angpau ya. Dari belum pandemi sampai pandemi, banyak. Walau kemarin pandemi, aku keliling dapat angpau, banyak. Itu mahal gak? Enggak. Apa semahal tabungannya papa mama aku?
atau semahal kekayaannya papaku. Enggak deh. Enggak ada harganya. Kekayaan di dunia ini enggak bisa bayar deh, enggak bisa bayar kematian Kristus. Jadi semahal apa ya yang berharga itu? Oh, semahal dan seberharga pikiranku, kecerdasanku. Benar begitu? Apakah semua orang cerdas di dunia yang dikumpulin bisa menandingi harga kematian Kristus? Bisa gak? Ternyata orang pintar mati juga ya. Dan efeknya kalau orang pintar mati, terus apa yang terjadi di dunia ini? Biasa-biasa aja. Gak ada hebatnya. Cuman ada di kuburan. Gak ada kebangkitannya. Lalu kalau gitu apa ya? Seberharga apa ya? Oh, aku tahu. Seberharga kekuatan seorang anak muda. Teneng. Nanti nih dari aku kecil, aku tinggi, makin hebat, makin kuat, makin dahsyat. Apakah seperti itu? Anak muda sanggup gak bayar harga penderitaannya Kristus? Sanggup gak? Gak sanggup. Apa anak kecil? Anak kecil kan berharga katanya. Anak kecil tuh berharga loh di mata Tuhan Yesus. Apalagi bagi dunia ini. Betul. Tapi anak kecil sanggup gak bayar harga kematian Kristus? Gak sanggup. Jadi apa? Kenapa kematian Kristus begitu berharga? Satu aja deh. Bukan karena cara matinya yang sakit mengeluarkan darah. Bukan. Bukan itu saja deh. Berharga karena gara-gara kematian Kristus, semua orang berdosa. Semua orang lahir tuh berdosa deh. Kecuali terima Tuhan Yesus. Dengan kematiannya ini deh. Maka dampaknya semua orang dibebaskan dari dosa. Apa hebatnya Kak? Nggak masuk neraka. Menjadi punya kesempatan untuk pergi ke sorga. Bahkan diubah statusnya dari budak dosa menjadi anak Allah. Bahkan menjadi tinggal selama-lamanya di sana. Kamu tahu dunia ini cuman sementara. Punya uang banyak, mobil bagus, rumah mewah, duit banyak. Itu sementara. Enggak selamanya. Tapi yang namanya hidup kekal itu artinya selamanya. Dan yang sanggup kasih itu siapa? Tuhan Yesus. Dan kekalnya ada di mana? Di sorga. Tepuk tangan yang meriah. Sorga lebih dari segala-galanya deh. Lebih dari segala-galanya. Dan gak ada yang sanggup bayar. Gak ada tiket dengan uang berapapun. Tidak ada tempat manapun yang berani dan sanggup jual tiket ke sorga. Sebab pemberian itu datangnya dari mana? Kematian Kristus dengan penghapusan dosa. Tanpa kematian Kristus, kamu dan saya hidup dalam dosa. Dan cuma punya kesempatan satu doang. Kekal di neraka. Bukan kekal di sorga. So kakak kasih tahu sekarang. Kenapa kematian Kristus berharga? Karena dia menebus dosa. Dokter hebat gak bisa tebus dosa orang. Pendeta hebat gak bisa tebus dosa orang. Pendoa yang dahsyat tidak bisa tebus dosa orang. Bahkan nabi yang besar dan hebat tidak bisa tebus dosa manusia.
cuma Kristus dengan kematiannya yang bisa tebus dosa kamu dan saya. Kakak serius. Serius. Roma 5 ayat 8 ngomong begini. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Lewat apa? Kematiannya. Bahkan ketika kita masih berdosa. So hari ini Dek. Hari ini. Saat kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Yesus wafat untuk menebus dosa kita. Mari kita peringati dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kamu ya, walaupun kecil ya, masih anak-anak, dengar. Bukan berarti anak-anak gak punya dosa. Semua manusia yang lahir itu berdosa. Hanya satu saja yang bisa membebaskan kamu dari dosa. Sehingga punya kesempatan ke sorga. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka pertanyaan kakak paling simpel. Siapa di sini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya apa? Mengakui Dia segalanya dan menerima Dia sebagai Juru Selamat yang bawa kamu pada hidup kekal di sorga. Siapa yang mau? Angkat tangan kamu, Dek. Angkat tangan kamu. Jangan pikir anak kecil gak ada dosa. Mau baik sekalipun, Dek. Kalau tidak terima Tuhan Yesus, tidak ada yang bebas dari dosa. Alkitab bilang semua orang terlibat dengan dosa. Karena lahir dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Yaitu hidup kekal di neraka. Tapi lewat kematian Kristus, maka kita beroleh kesempatan hidup kekal di sorga. Yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, angkat tangannya. Sungguh-sungguh deh. Yang mau menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang mau menganggap Tuhan Yesus sebagai Allahnya. Yang mau menganggap Tuhan Yesus bukan sebagai agamanya, tetapi sebagai Juru Selamatnya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Sungguh-sungguh deh, angkat. Bukan kakak yang lihat, tapi Tuhan Yesus yang di sorga itu yang melihat kamu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu deh. Kalau ada papa mama yang ikut dan rindu anaknya menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Bukan hanya dengar dari nasihat dan dengar dari orang lain. Tapi kamu rindu anakmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang ada tumpang tangan. Tumpang tangan atas anakmu. Tumpang tangan atas anakmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, di tempat apapun mereka mendengarkan firman ini disampaikan. Saat mereka mengangkat tangan mereka, keinginan mereka cuma satu Tuhan, menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kematian-Mu yang begitu berharga Tuhan. Engkau mengubah dosa. Engkau mengubah status budak dosa. Menjadi orang yang merdeka. Dan punya kesempatan hidup kekal di sorga. Sekalipun mereka anak-anak. Mereka memiliki kesempatan untuk menerima Yesus saat ini dalam nama Yesus. Terima deh. Saat kamu angkat tanganmu, kamu bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni dosa saya Tuhan. Minta ampun deh. Ampuni Tuhan. Berikan kepada saya Tuhan kesempatan Tuhan untuk hidup bebas dari dosa.
dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya kematian Kristus turun, kuasa penebusan dosa turun, membebaskan kamu dari dosa, kamu dan seisi rumahmu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.